Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dava Hafiz Nurmadi dengan NIM 029. Saya di sini akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan Object Oriented Programming praktikum yang diampuh oleh dosen kita yaitu Pak Farid Effendi. Nah, di sini saya langsung share screen saja. Oke, sebentar. Ini soalnya ada dua soal di sini. Soal satu yaitu seperti ini, kita suruh buat vektor. Terus di sini juga ada matriks dari ini, urut matriks ini. Jadi kita suruh buat matriks. Di sini vektor ini sendiri dilakukan pengurutan tapi sesuai indeksnya. Jadi nanti mengeluarkan seperti ini. Jadi 4, 7, 11, 9 jadi 0, 1, 3, 2. Terus fungsi selanjutnya yaitu urut matriks, jadi mengurutkan matriks sesuai dengan fungsi ini, vektor indeks urut vektor ini. Jadi dilakukan pengurutan matriks, tapi sesuai ini dipasin dengan kolomnya. Jadi nanti misal pengen diurutkan kolom kedua, jadi kolom kedua ini urut, tapi pengurutannya ini indeks row-nya itu, indeks row itu barisnya itu nanti ditukar sesuai dengan kolom yang diinginkan di parameter itu, seperti itu. Nah, terus ini demonya dari Pak Farid, dikasih suatu demo, jadi kita lebih mudah untuk memahaminya juga. Seperti ini, nanti di sini ada pertamanya seperti ini, keduanya setelah diurut matriks hasilnya seperti lihat di sini 11 9 jadinya 9 11, jadi 4 7 11 9 11 dengan urut. Setelah itu di sini itu ikut urut, jadi 11 9 kan kayak dirubah kan 5 2-nya. Nah, ini juga 25-nya juga dirubah. 5 11 8 29 14 29 14 5 11 8 ini dirubah. Terus dilanjut dengan soal 2. Soal 2 ini keren. Jadi kita disuruh untuk membuat aplikasi data mahasiswa. Wow, seru sekali di PHP suruh buat aplikasi data mahasiswa. Jadi di sini ada masukkan nama universitas, nanti kasih variabel statik dan metode setter getternya untuk universitas, terus data mahasiswa, dan NIM, nama, lama, jurusan dengan ini jurusan dengan kode-kode tersebut. Terus di sini disuruh untuk mengimplementasikan inheritance, encapsulate, konstruktor, dan di sini juga apakah Anda ingin memasukkan data lagi, nanti saya sedikit ubah di sininya. Karena saya udah beberapa kali belajar tentang HTML, jadi nanti saya modifikasi sedikit, namun bisa lebih bagus aplikasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke codingan saya. Di sini ini ada UAS soal 1. Ya, di sini UAS soal 1 kan. Soal 1 sendiri ini sebentar biar kelihatan enak. Di soal 1 ini sendiri disuruh membuat class vector. Nah, di sini saya membuat class vector. Nah, class vector itu sendiri ada variable instance fact, isinya array, dan size 0 untuk mengetahui berapa array yang terisi. Kalau belum pertama-tama kan 0, jadi inisialisasinya 0, belum ada yang terisi. Seperti itu. Nah, terus di sini append ini sendiri untuk memasukkan angka ke dalam vektornya ini dengan fungsi append. Terus ya ini pakai fungsi rebus untuk append. Terus ini di size-nya juga ditambah 1. Di sini kita juga bisa pakai plus lebih enak. Kemarin saya takut karena pakai PHP, saya kira tidak bisa pakai plus, tapi saya baca-baca lagi sepertinya bisa. Terus di sini print untuk menampilkan vektornya. Terus print itu sendiri saya kasih string null supaya nanti mungkin kalau pengen ngeprint dengan modifikasi string, kita bisa melakukan itu. Kalau tanpa parameter nanti hasilnya default vektor. Terus matriks itu sendiri juga di sini ada array matriks. Jadi kita isi array. Karena matriks di sini saya sedikit bingung gimana membuat matriks di PHP. Jadi saya buat array mat, terus kita masukkan vektor-vektor itu ke dalam array mat ini.
Jadi ketika append itu di sini itu vektor, B ini vektor. Jadi lebih mudah gitu. Nah, vektornya itu sendiri saya anggap satu kolom, bukan row. Jadi kolom. Jadi dimasukkannya itu per kolom gitu. Nah, setelah itu print ya seperti tadi untuk menampilkan matriksnya. Terus ini fungsi indeks urut vektor seperti ini. Jadi nanti ketika dimasukkan 4799 akhirnya hasilnya seperti 0132 kayak 4799 berarti kan urutannya 0 1 2 3. Jadi di sini 0132 seperti itu. Nah, di sini ada place, alas, place, tempat untuk array, terus tempatnya itu kita isi dengan array dari parameter, habis diisi kita sort. Habis kita sort, kita membuat vector result. Nah, di sini ada for i, for j sebesar vektor, terus dilakukan pengecekan di if ini. Jadi vektor dari parameter apakah sama dengan place yang kalau sama, berarti kan sortingnya itu benar, maksudnya habis di sorting urutannya segini gitu kan. Nah, itu kita ambil parameter indeksnya, indeks dari J-nya ini sendiri. Kita ambil kemasukkan ke result. Habis masuk ke result jadinya nanti hasilnya seperti ini. Oh ya, kita langsung run aja supaya terbukti. Karena ini SEM-nya udah dinyala, belum. Jadi karena saya pakai PHP, jadi kita ngerunnya pakai SEM. Jadi nanti di run di localhost. Jadi support HTML juga nanti. Nah, di sini di localhost. Nah, di sini ada UAS. Oke. Ada UAS soal 1 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. 62814. Ini vektor 3 yang terpakai. Kita sesuai soal aja biar mudah anukannya. Sebentar, saya sesuaikan dengan soal ya. Jadi ini vektor 3, vektor 2 kita pakai di vektor 2 aja. Lakukan supaya mirip sama yang di soal, supaya bisa nyocokinnya lebih benar. Terus di sini vektor 2 ya. Ini indeks vektor 2. Jadi nanti di sini dipanggil vektor indeksnya. Oh ya, di sini juga vektor 1, vektor 1 3152, terus vektor 2-nya 4799. Kayak di sini 4799 kan. Terus di sini pengurutan saya panggil indeks vektornya. Di sini saya input satu persatu. Seperti pada soal supaya tidak bingung nanti untuk menjelaskannya. Nah, ini udah kan 4799. Sorry. Nah, ini 4799, 4799, terus 0132, 0132. Gitulah outputnya. Nah, berarti yang indeks urut vektor sudah benar. Kita lanjut ke urut matriks. Di urut matriks ini sendiri terdapat kolom, tempat untuk matriks kolomnya. Jadi kolom yang disebutkan kalau ini kan yang kedua. Jadi yang kedua itu dimasukkan. Terus kita membuat urut vektor. Nanti ini dimasukkan ke dalam urut vektor ini. Jadi melalui for ini. Terus result. Ini untuk membuat matriks. Setelah itu dilanjut for lagi. Pengulangan untuk sejumlah kolom dan juga sejumlah row. Untuk memasukkan angka ke dalam vektor yang akan diurutkan itu. Jadi nanti dimasukkan vektor dulu. Setiap kolom itu dimasukkan vektor dulu sesuai dengan ini indeks urut vektor dari kolom, dari PAL ini. Jadi PAL, habis PAL itu dimasukkan ke vektor urut ini, terus dilakukan fungsi ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam angkanya di-append ke vektor. Habis masuk ke vektor, dimasukkan ke kolom pertama dari result. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini terdapat
yaitu tadi sudah saya jelaskan vektor 1, vektor 2, vektor 3 kita append biasa, terus kita lakukan matriks. Matriks kita append satu persatu dari vektornya. Vektor 1, vektor 2, vektor 3 di sini memanggil array-nya yaitu vec. Terus di sini print matriks biasanya yang sebelum diurutkan, terus setelah diurutkan. Seperti ini hasilnya 3, 4, 1, 7, 2, 5, 11, 12. Nah, di sini kan udah terurutkan yang tengah, terus yang kiri kanannya juga ikut. Jadi 29, 14 di bawah ini naik ke atas dan 15, 8 naik turun ke bawah. Seperti pada soal. Sudah mirip. Sudah mirip kan? Oke, kita berarti lanjut ke soal nomor 2. Yuk. Kita ke soal nomor 2 yuk. Nah, di soal nomor 2 ini sendiri saya menggunakan dua file. Yang pertama UAS soal 2.php, yang kedua database PHP. Database ini untuk menyimpan dari data yang sudah dimasukkan. Jadi saya modif sedikit. Nah, di UAS soal 2 ini saya membuat kelas manusia karena di sini harus menggunakan inheritance. Jadi saya angkali pakai kelas manusia aja, keren. Terus di sini saya anukan kelas mahasiswa, externus mahasiswa. Saya beri nama, NIM, alamat jurusan. Di sini cuma nama, alamat jurusan, kode jurusan. Terus konstruktor, di konstruktor ini sendiri kasih nama input, NIM input, alamat input, kode jurusan. Terus di sini dimasukkan semua. Setelah dimasukkan kode jurusan ini akan melakukan pengecekan. Jika 61 matematika, jika 62 biologi, jika 63 kimia, jika 64 fisika, 65 teknik informatika, jika 66 aplikasi dan itu. Nah, di sini saya kasih fungsi setter dan getter dari semua variabel yang di private ini karena harus enkapsulasi kan. Terus ya konstruktor udah, tadi ini udah ada konstruktornya. Setelah itu, sebentar supaya lebih enak. Di sini saya membuat HTML dan pakai HTML. Jadi karena ini tiranya di localhost, jadi input manual dari user itu agak susah. Jadi saya pikir lebih enak pakai HTML. Nah, di sini saya membuat form, tag form. Tapi HTML di dalam PHP, jadi semuanya di print satu persatu. Di sini ada form open, di sini tag close-nya. Di sini tag close-nya, terus di sini ada label nama universitas, input, namanya nama variabelnya univ, tipe teks, placeholder-nya ada tulisan input nama universitas. Di sini masukkan data mahasiswa. Di sini ada beberapa NIM, ada nama mahasiswa, ada jurusan, ada alamat, dan alamat ini saya kasih teks area, bukan input kayak ini, input type text. Teks area ini lebih luas karena ya alamat kan biasanya variabelnya lebih besar, lebih banyak. Jadi saya bentuk seperti itu. Terus saya kasih buton masuk sama buton lihat. Masuk ini sendiri digunakan untuk memasukkan data. Terus lihat untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Nanti saya masukkan ke dalam database ini. Nah, di sini saya menggunakan post untuk jika formnya diklik masuk atau lihat. Diklik terus sesuai nama univnya ini ada isinya, name univ ini ada isinya, nanti masuk ke dalam variabel univ ini. Terus kita deklarasikan universitas di sini. Universitas deklarasikan dengan nama univ ini. Terus jika ada kita print selamat datang di univ, di univ Erlangga misalnya. Terus di sini jika pengen post lihat, nanti location pindah ke database, jadi nanti ke link ke database PHP ini. Nah, terus dilanjutkan dengan ini kan if is set post masuk. Kalau dipencet masuk nanti akan dilakukan pengecekan apakah nama NIM jurusan ini kosong atau penuh. Kalau kosong disuruh di print lengkapi form. Jadi kayak disuruh untuk melengkapi. Kalau enggak, kalau
udah benar-benar full semuanya, jadi akan dilakukan ini. Nama kita masukkan, jadi nama, NIM, jurusan, alamat semuanya dimasukkan ke dalam ini, sama saya tambahin ini tanggal, date, supaya kita bisa tahu jam berapa kita nge-input datanya itu sendiri. Di sini buka open database.php, jadi membuka ini, terus kita lakukan read. Kita masukkan ke dalam kelas mahasiswa dulu. Setelah itu kita write, kita tulis semuanya ini ke dalam database ini. Nah, pasti udah kepo nih bentuk run-nya seperti apa. Mari kita coba dan lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ini ada HTML nama universitas sama input tipe teks. Di sini Universitas Erlangga. Terus ini saya kasih NIM saya sendiri. Terus di sini nama saya sendiri. Terus jurusannya 65. Terus alamatnya saya sendiri ada di Sidoarjo. Kita masukkan. Nah, di sini ada for. Selamat datang di Indonesia. Data berhasil disimpan. Nah, saya masukkan lagi teman saya berapa ya? 72 Raihan Bayu Pratama. Jurusannya saya buat 62 lah, atau di mana itu. Terus rumahnya dia ingat saya di Bogor. Saya masukkan. Yes, data berhasil disimpan. Di sini kenapa selamat datang ke Universitas Erlangga tidak masuk? Karena saya tidak isi. Tadi kan ada if asset univ. Kalau misal itu keisi, nanti ke print selamat datang. Nah, di sini kita akan melihat dari inputan tadi dengan klik button lihat ini. Nah, kita bisa lihat nama, data lagi dibuat 3.530. Terus di sini juga seperti ini. Oke. Kalau di back kita kembali ke halaman ini. Jadi ya itu sederhana banget yang sudah saya buat. Oh ya, saya lihatkan lagi di database, nanti bentuknya seperti ini. Ada nama, ke Raihan Bayu, itulah. Oke, terima kasih telah menonton video YouTube saya. Bila mungkin ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Dafa Agus Permadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, BTW kalau mau nanya-nanya tentang program, boleh dong komen di bawah atau chat saya di Dafa Permadi _2. Bye-bye.